Kira-kira kejutan indah apa yang akan kamu dapatkan menjelang akhir tahun 2024? Apakah bertemu dengan soulmate, menikah, dapat uang yang banyak, atau kejutan indah lainnya? Kalau kamu penasaran, temukan jawabannya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan di readingku kali ini aku akan membahas mengenai kejutan indah apa yang akan kamu dapatkan menjelang akhir tahun 2024. Dan ini temanya general, jadi bisa aja nanti kejutannya macam-macam ya. Bisa aja di kisah cinta, soulmate, atau mungkin juga karir, keuangan, dan sebagainya. Jadi kita akan lihat nanti apa aja kejutan yang spesial buat kamu dari semesta. Dan seperti biasa ini adalah pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu, karena nanti aku tidak akan memperlihatkan zodiaknya apa atau unsur namanya. Jadi silakan pilih baik-baik. Apakah kamu terpanggil untuk pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau kartu pertama, akan aku lihatkan di sini kejutan indah apa yang akan kamu dapatkan menjelang akhir tahun 2024. Mudah-mudahan seperti apa yang kamu doakan dan apa yang kamu impikan. Tapi sebelum itu aku akan ingatkan dulu bahwa reading ini aku ambil energinya dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja ya. Kejutan indah apakah ini? Semoga yang baik-baik. Ada kunci di sini. Kesuksesan yang datang dan akan bisa mengatasi masalah-masalah kamu. Jadi kalau kamu sekarang lagi menghadapi sebuah masalah, bisa aja masalah yang baru datang atau mungkin limpahan dari masalah sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti akan ada bantuan dari semesta dan kamu akan menemukan kuncinya. Bagaimana cara terbaik mengatasi masalah tersebut. Dan masalah ini general ya. Mungkin di masalah pekerjaan kamu akan dapat posisi yang bagus. Masalah keuangan kamu akan menemukan jalan keluarnya, dapat bantuan. Atau ke kisah cinta misalnya. Kalau kamu lagi pusing perkara kisah cinta, mudah-mudahan akan ada jawaban kunci yang sangat indah untuk kamu menjelang akhir tahun nanti. Jadi ini bisa aja datang bantuan dari orang lain untuk kamu, atau mungkin tiba-tiba dari ide yang keluar dari kepala kamu, dari mimpi atau dari hal-hal seperti itu. Tapi aku doakan apapun masalah yang kamu hadapi, semoga teratasi dengan sangat indah dan bisa selesai dengan baik gitu ya. Ada kursi kosong di sini. Seseorang meninggalkan hidup kamu. Dalam artian di sini bisa aja semesta itu ngasih kejutan berupa kamu akan dipertemukan dengan circle baru, teman-teman baru, atau bahkan mungkin nanti pacar baru. Setelah kamu benar-benar bisa mengikhlaskan orang-orang lama. Kalau kamu sudah ada keberanian untuk bisa melepaskan diri kamu dari orang-orang yang kamu anggap memang tidak baik atau ngasih dampak yang buruk di hidup kamu. Jadi izinkanlah dia pergi agar kursi ini kosong dan siap untuk didatangi atau diduduki oleh seseorang yang baru yang lebih punya value yang sama dengan kamu, atau mungkin juga di sini jadi mewarnai hari-hari kamu. Karena kalau kamu di sini tidak berani mengosongkan kursi ini, ya kamu akan bersama dengan orang yang kurang baik itu terus. Jadi tergantung keberanian kamu. Jadi izinkanlah dia mungkin putus kontak atau pergi dari hidup kamu, tapi untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ada flowers di sini, kebahagiaan. Jadi karena di sini ada banyak bunga-bunga, mudah-mudahan aja hati kamu bisa aja berbunga-bunga karena mungkin kamu kedapatan atau hadir seseorang yang baru, atau mungkin juga kamu dapat kabar baik karena ada gambar seekor burung di sini membawa kabar baik buat kamu di sektor keuangan, atau mungkin juga karir, atau mungkin kabar bahagia lain terkait kelahiran anak, atau mungkin tentang masalah keluarga yang selesai dengan sangat baik seperti itu. Jadi kamu akan menemukan kebahagiaan kamu dan kamu sedang menuju ke sana. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi ya buat kamu yang memang sedang menunggu-nunggu kabar baik ini. Ada cloud cakar, hati-hati jangan mengambil resiko terlalu tinggi. Jadi di sini kalau misalnya sekarang kamu sedang dalam kondisi harus mengambil keputusan besar, entah di kisah cinta atau di keuangan lah atau pekerjaan, maka pikirkan baik-baik.
semakin kamu tahu bahwa resikonya tinggi, misalnya aja kamu menitipkan uang kamu ke lembaga apa yang kamu nggak yakin untuk menitipkan keuangan kamu, maka ditunda dulu aja, pikirkan baik-baik. Dan kalau kamu di sini akan mengambil keputusan besar, kamu harus benar-benar cari tahu kantor itu apakah legal, job desk kamu seperti apa, apakah lembaga keuangan itu baik, ataukah orang baru yang hadir di hidup kamu yang kamu rasa bisa memberi kisah di asmara atau kisah cinta kamu, apakah benar-benar baik ataukah itu sekedar manipulasi dia. Jadi kamu yang harus cari informasi yang banyak. Jadi untuk resiko yang tinggi termasuk kisah cinta, karena kamu akan investasi waktu, tenaga, perasaan kamu ke dia, pikirkan baik-baik dan kamu harus dapat informasi yang banyak. Ada diamond di sini, kamu akan menerima atau memberikan hadiah yang sangat mahal atau sangat mewah atau hadiah yang sangat luar biasa. Jadi di sini bisa aja seseorang akan datang kepada kamu ngasih hadiah bener-bener bentuknya barang, atau hadiah itu berupa pekerjaan baru, atau hadiah itu berupa emas, uang, atau hadiah itu berupa orang baru yang bener-bener bisa ngasih kamu kenyamanan yang lebih baik dibandingkan kisah-kisah kamu yang sebelumnya. Jadi aminin aja bahwa diamond itu nggak hanya sekedar barang mewah, tapi bentuk dari komitmen, kekuatan, dan ketangguhan. Jadi mudah-mudahan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang atau seseorang yang membawa energi seperti berlian yang indah itu, ya. Aku mau lihat juga detail lainnya mengenai kejutan indah untuk hidup kamu. Ada kartu strength di sini, kekuatan. Jadi di sini kalau memang sudah waktunya kamu bertemu dengan seseorang, kalau sudah waktunya kamu bertemu dengan materi, kedudukan, pekerjaan, maka akan datang di waktu yang paling tepat itu dulu. Kemudian di sini semesta lebih berharap kamu itu berusaha. Tidak ada yang salah dengan berusaha, tapi juga jangan terlalu memaksakan kehendak kamu atau jangan terlalu memaksakan keinginan kamu, karena kita selalu yakin bahwa Tuhan dan semesta akan ngasih yang terbaik buat kita di waktu yang paling tepat. Jadi sekali waktu kalau emang kamu lagi capek, ya istirahat dulu, tarik nafas, jalan-jalan dulu di sekitar kota kamu, ketemu teman-teman lama kamu, ngobrol kayak gitu. Jadi jangan hanya karena kamu lagi fokus ke sesuatu, kamu merasa gagal dan kamu jadi nggak menikmati apa yang sebenarnya bisa kamu nikmati saat ini. Jadi dibawa santai tapi juga memaksimalkan usaha. Aku rasa justru dengan begitu hasil baiknya akan kamu dapatkan, ya nggak kamu duga-duga gitu loh. Kemudian poin lainnya ada Knight of Swords. Di sini kamu diminta buat lebih berhati-hati ya, sekali lagi. Jadi ketika ada seseorang ngasih janji-janji manis kepada kamu, perhatikan baik-baik apakah janji manis itu memang bisa kamu percaya ataukah bagaimana. Jadi harus cari informasi yang banyak. Di sini dibutuhkan keberanian dari kamu. Dan aku rasa menjelang akhir tahun nanti kamu akan muncul tuh keberaniannya untuk mengambil keputusan tegas. Jadi apakah kamu mau ke sana, apakah mau menerima si A, si B kayak gitu. Jadi keberanian kamu diperlukan dan kecerdasan kamu untuk mencari informasi yang banyak juga diperlukan di sini. Poin lainnya ada King of Wands. Kalau kamu lagi ada masalah atau lagi ada beda pendapat dengan seorang laki-laki yang usianya di atas 35, bisa aja di sini ayah atau mungkin juga bos kamu atau mungkin pasangan kamu yang memang kriterianya seperti ini, aku rasa di sini kamu akan membaik hubungannya dengan dia. Karena di sini kalau aku lihat sebenarnya kamu dan dia hanya butuh bicara, entah itu ke bos atau ke pasangan kamu atau ke ayah kamu. Bicara aja, karena sebenarnya orang yang sedang kamu hadapi ini bisa punya kebijaksanaannya sendiri. Memang kelihatannya dia sangat tegas, sangat galak, sangat ambisius. Pokoknya apa kataku kamu lakukan. Tapi sebenarnya dia masih sangat bisa diajak ngobrol mengenai apa yang menjadi kendala atau mungkin hal-hal yang memang harus kamu bicarakan bersama dengan dia. Seperti itu. Tapi di sini sebenarnya kalau aku lihat, kalau untuk kamunya sendiri, hal terbaik dari kartu King of Wands adalah ambisi. Jadi mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti kamu jadi lebih mengerti apa sih ambisi kamu yang sebenarnya, tujuan kamu ke depannya tuh mau ngapain sih. Dan untuk ambisi sebesar itu kamu juga harus punya keberanian dan kekuatan yang juga sebesar ambisi kamu.
baru kamu nanti akan benar-benar merasakan dampak positifnya atau hasil baiknya. Memang butuh waktu, tapi kalau kamunya tekun dan bisa benar-benar menghadapinya dengan kekuatan kamu, maka kamu akan baik-baik aja di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau kulihat demikian. Dan poin lainnya ada kartu The Death di sini. Kartu ini sebenarnya bercerita mengenai banyak perubahan. Jadi kalau teman-teman di sini sedang dalam situasi yang sangat sulit, banyak berantem, atau mungkin bingung, kayaknya aku pengen resign deh dari perusahaanku, atau mungkin kayaknya aku pengen pindah jurusan deh, kayaknya aku capek deh misalnya, atau mungkin di kisah cinta kamu atau hubungan dengan keluarga. Tapi di sini sebenarnya yang kamu butuhkan adalah perubahan. Sedikit perubahan. Jadi di sini mudah-mudahan aja akan ada perubahan baik yang akan datang kepada kamu. Memang untuk sebuah perubahan yang baik, ada yang harus kamu relakan, ada yang harus kamu ikhlaskan. Entah kamu melepas orang atau melepas pekerjaan kamu sekarang untuk cita-cita yang lebih besar atau apapun. Tapi di sini sebelum mengambil resiko sebesar itu, sekali lagi pikirkan baik-baik. Apakah kamu sudah ada persiapannya, ataukah ini sekedar keinginan yang impulsif yang khawatirnya malah nanti bikin kamu kecewa. Jadi pikirkan sekali lagi. Tapi kalau sudah kamu pikirkan dan kamu ngerasa oke, aku sudah bulat keputusannya, sudah aku pikirkan segala resikonya, aku akan ambil keputusan ini, ya sudah ambil. Aku rasa itu akan menjadi pelajaran juga buat kamu untuk berani bersikap tegas dan bertanggung jawab pada apa yang menjadi keputusan kamu. Ada Six of Pentacles. Di sini berhubungan dengan bagaimana kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki keuangan memang. Jadi mudah-mudahan aja menjelang akhir tahun akan ada banyak kabar baik di pekerjaan atau mungkin bisnis, keuangan kamu, sehingga yang mendapat kebahagiaan dari limpahan materi ini nggak cuma kamu. Bisa aja ke keluarga kamu, atau mungkin orang tua kecipratan juga rezekinya, atau mungkin orang-orang yang memang butuh bantuan kamu akan juga mendapatkan sedikit atau mungkin beberapa bagian dari. Jadi aminin aja, semoga kabar baik ini akan segera mampir ke kamu gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya kalau kalian selain materi duniawi, aku kelupaan ngasih tahu sesuatu yang berhubungan dengan kepedulian kamu. Jadi kamu peduli dengan orang lain, kamu mau berbagi ke orang lain. Aku rasa itu menjadi hal yang indah sih. Jadi mudah-mudahan aja kamu di sini nggak cuma keep hadiah indah ini sendiri, tapi juga berbagi untuk lebih banyak orang di sekitar kamu. Poin lainnya mengenai kejutan indah, The Devil di sini, aku bebas dari apapun yang menahan aku ke belakang. Jadi di sini aku rasa teman-teman akan punya keberanian untuk melepas sih memang. Jadi kartu chair empty, death, kartu The Devil ini adalah kemampuan seseorang untuk melepas kemelekatan akan masa lalu, kepahitan hidup, atau kalau kamu dalam kondisi yang kayaknya aku harus melepas deh sesuatu itu, apapun lah ya di sini, hubungan cinta, pertemanan yang toksik, kondisi kantor yang sudah nggak lagi kondusif dan sebagainya, kamu akan punya keberanian untuk melepas, membebaskan diri kamu sebetulnya. Dan ini bukan sesuatu yang egois. Kalau kamu sudah memikirkan baik-baik, justru akan menjadi sebuah langkah yang akan nanti besar gitu pengaruhnya di hidup kamu ke depannya. Tapi memang butuh keberanian di sini. Dan ini nggak bisa datang tiba-tiba, harus dipikirkan baik-baik apa dampaknya dan sebagainya. Jadi kalau emang kamu merasa ada sebuah kondisi yang kamu terbebani sekali, maka yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah kamu sendiri gitu ya. Knight of Cups. Nah ini terutama buat teman-teman yang menunggu kehadiran pacar, jodoh, soulmate. Aku tahu bahwa orang yang tepat menunggu sampai aku siap. Jadi mudah-mudahan aja kalau selama ini kamu menunggu, dia pun juga sebenarnya sedang menunggu kehadiran kamu. Jadi kalau memang sekarang masih saling menunggu, mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti akan ada pertemuan itu dengan seseorang ini, yang nanti di titik tertepat kamu dan dia akan bisa merasakan, aku cocok ya sama kamu kayak gitu misalnya. Atau selain kisah cinta, bisa juga nanti kamu akan bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, punya value yang sama, atau mungkin juga teman-teman kantor di kantor baru, atau mungkin bisnis baru kamu yang lebih bisa ngasih sesuatu yang positif buat kamu. Jadi aminin aja, seseorang ini
layak buat kamu tunggu selama ini. Kemudian poin lainnya, keamanan. Jadi di sini mudah-mudahan kamu akan mendapatkan kejutan indah berupa rasa aman. Rasa aman dari dicintai orang-orang sekitar kamu atau mungkin pasangan kamu. Keamanan waktu sehingga kamu nggak merasa harus terburu-buru. Keamanan energi, juga keamanan finansial. Aminin. Jadi kalau kamu sudah merasa aman, kamu akan ringan langkahnya untuk melakukan banyak hal di hidup kamu. Bahkan hal-hal yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kemudian ada energi di sini, kamu akan dapat energi yang besar, sangat besar. Pertama, bisa aja di sini untuk memenuhi ambisi atau harapan kamu mengenai karir, keuangan, kisah cinta juga bisa. Dan energi ini benar-benar kamu dapatkan kayak ada ide, ada sesuatu yang mendorong kamu buat berani loh di sini. Jadi kalau sebelumnya kamu ngerasa ya sudahlah terima-terima aja, aku nggak ada keberanian buat bilang, buat bertindak, akan ada keberanian itu. Bisa saja ini dari pemikiran kamu yang sudah berubah, mindset kamu berubah, kamu sudah bisa melepas diri dari masa lalu sehingga kamu terbuka matanya untuk kesempatan-kesempatan baru. Yang itu membuat kamu booster untuk mencoba hal-hal baru di hidup kamu. Jadi kalau emang iya, semoga kamu bisa menikmati sesuatu yang baru ini ya. Kemudian di sini helpful people. Jadi aku rasa di sini antara kamu nanti akan membantu banyak orang. Misalnya aja kamu punya bisnis, terus kamu butuh karyawan baru mempekerjakan banyak orang, atau mungkin dari pekerjaan kamu itu kamu dapat gaji sekaligus bisa menjadi ladang amal pahala kamu untuk membantu orang seperti itu. Atau mungkin di kisah cinta kamu akan membantu orang lain, sahabat kamu, atau mungkin kamu akan dapat bantuan di hal-hal yang kisah cinta, pekerjaan, keuangan. Jadi kalau emang kamu sudah banyak berdoa, Tuhan tolong bantu saya mengatasi masalah saya, bisa aja Tuhan membantunya dengan mendatangkannya dari orang-orang sekitar kamu. Makanya jangan menutup diri dan menutup pintu ketika ada orang yang berniat baik untuk membantu kamu. Entah tiba-tiba ngasih lowongan pekerjaan, ngasih bisnis, atau mungkin mempercayakan kamu sesuatu gitu, atau mengenalkan kamu ke seseorang yang berpotensi untuk kisah cinta kamu. Dan di sini akan ada resolusi kayak pemecahan masalah, jawaban yang akan membawa banyak kedamaian. Jadi untuk masalah yang sedang kamu hadapi, tenang aja. Di sini semesta menjanjikan akan damai gitu proses penyelesaian masalahnya. Jadi nggak justru ribut-ribut, tapi penyelesaian yang lebih ke arah damai dan tenang. Dan itu akan bikin kamu lebih happy lah ke depannya. Kemudian poin lainnya di sini ada monyet, inner child. Jangan terlalu serius tentang kehidupan ini. Memang betul, terutama kalau kamu dalam kondisi benar-benar mengejar prestasi, keuangan, pekerjaan, kamu mungkin lagi di tahap serius-seriusnya. Atau kayak aku pengen menikah kak, aku tuh serius banget pengen menikah. Betul, boleh serius, tapi juga jangan sampai karena terlalu serius kamu jadi nggak bisa menikmati hari-hari kamu. Kayak menikmati momen kumpul sama keluarga, menikmati hobi-hobi kamu, atau mungkin juga melihat di sekitar kamu sesuatu yang bisa kamu ambil sebagai rasa syukur gitu loh di sini. Jadi serius boleh, tapi kalau sudah waktunya istirahat, istirahat. Waktunya kumpul sama teman-teman, kumpul aja gitu di sini. Nikmati momen-momen atau jam-jam dimana kamu me time misalnya. Nggak harus mahal sih, dengerin musik kesukaan kamu, baca buku yang kamu suka, nonton film atau series yang emang kamu suka genrenya kayak gitu. Jadi hidup emang harus serius, tapi juga jangan sampai melewatkan masa-masa bermain kamu, karena kamu layak untuk menikmati kehidupan ini. Mengejar sesuatu boleh, tapi juga menikmati kehidupan juga sesuatu yang penting untuk kamu nikmati. Ada honeybee, divine feminine, kamu akan terpanggil untuk pertumbuhan, untuk berkembang. Jadi di sini mudah-mudahan aja selain arti berbunga-bunga yang mana ini hampir mirip energinya, bisa aja hati kamu akan berbunga-bunga karena jatuh cinta lagi, atau mungkin di sini kamu akan bertumbuh belajar banyak mengenai apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Mungkin berat, mungkin gak enak, mungkin membuat kamu frustrasi dan menangis, but it's okay. Semua manusia menghadapinya, tapi di sini kamu siap untuk tumbuh menjadi sebuah atau setangkai bunga yang sangat indah, yang wangi, yang mendapat banyak pujian seperti itu.
Dan intinya adalah divine feminine lebih kepada kamu akan merawat, menjaga minimal diri kamu. Dan juga bisa aja di sini orang-orang sekitar kamu mendapatkan limpahan energi feminin, cinta kasih yang sangat tulus dari kamu. Jadi aku rasa salah satu tujuan hidup kamu menjelang akhir tahun nanti adalah sharing, berbagi, dan kelimpahan energi cinta yang sangat tulus. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kejutan indah apa yang akan datang untuk kamu menjelang akhir tahun 2024. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya, dan semoga aja ada banyak kebahagiaan yang benar-benar hadir kepada kamu menjelang akhir tahun nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau pile kedua, karena aku lihatkan di sini kejutan indah apa aja yang akan datang kepada kamu menjelang akhir tahun nanti. Dan ini general ya, bisa kisah cinta, keuangan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Kita lihat bersama apa aja kejutannya. Tapi akan aku ingatkan dulu ya, bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang hasilnya lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja di sini kejutan indah yang akan datang. Mudah-mudahan hal yang sangat baik ya. Di sini ada butterfly, kupu-kupu, sebuah perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau di sini bisa kulihat, mungkin kamu sekarang lagi ada masalah. Mungkin kamu sekarang lagi punya harapan yang besar sekali, tapi mungkin kamu belum menemukan jalannya atau belum menemukan titik terangnya. It's okay. Di sini kamu nanti menjelang akhir tahun akan bisa menjadi seekor kupu-kupu yang siap untuk terbang tinggi, siap untuk menggapai impian-impian kamu. Jadi sekarang kalau kamu ngerasa butuh waktu untuk menikmati beberapa hal, nikmati beberapa hal itu, persiapkan diri kamu sehingga nanti kamu akan bisa menikmati kejutan indah ini. Sebuah perubahan. Jadi di sini bisa aja masalah kamu akan selesai dengan sangat baik. Harapan-harapan kamu terwujud. Jadi kalau sekarang banyak orang meremehkan kamu, kamu nggak dapat pekerjaan yang bagus, atau mungkin kamu umur segini belum menikah. It's okay, tenang aja. Akan ada mulai perubahan itu di akhir tahun ini. Jadi tunggu saja dan tetaplah menjadi versi terbaik diri kamu. Tetaplah lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadi biarkan aja orang bilang apa, yang penting kamu di sini siap untuk sesuatu yang lebih baik. Ada pile di sini, sudah waktunya kamu keluar dari situasi ini. Jadi kalau memang sekarang kamu sedang ada masalah dan mungkin semesta di sini seperti sudah mendorong kamu untuk, ya sudah, kalau kamu tahu bahwa situasinya nggak baik, kamu sudah mempertimbangkan, kamu sudah memikirkan bulat-bulat sebuah keputusan, maka ambil keputusan itu. Jadi kalau emang situasinya lagi nggak enak, coba kamu berdoa, minta bantuan dari Tuhan untuk menunjukkan fakta-fakta dan jalannya. Kemudian cari informasi di sekitar kamu, apakah baik untuk cara terbaik untuk keluar dari situasi itu. Kemudian lakukan sebuah keputusan tegas. Kamu mau akan melanjutkan situasi yang gak nyaman ini untuk sesuatu yang lebih baik. Memang kita nggak tahu akan seperti apa, tapi mungkin akan bisa mendatangkan kebahagiaan buat kamu. Atau kamu akan meneruskan situasi yang kamu tahu nggak nyaman ini. Semua terserah kepada kamu. Jadi kalau semesta sih lebih kepingin kamu punya keberanian buat mengambil keputusan tegas, apapun itu. Kemudian ada lion, waktunya untuk beraksi atau waktunya untuk bersikap tegas, berani. Dimana-mana singa selalu digambarkan sebagai orang atau sebagai makhluk yang tegas, sebagai makhluk yang punya keberanian, sebagai makhluk yang bisa melindungi kawanannya. Jadi kalau memang kamu dalam situasi itu, kamu harus melindungi diri kamu, mental, kewarasan, atau juga orang-orang yang kamu sayang, maka ambil tindakan tegas dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar ya, dengan cara yang bijaksana. Karena singa juga salah satu hewan yang termasuk yang paling bijaksana. Jadi pikirkan baik-baik, terutama kalau kamu tahu situasinya sudah nggak terkendali dan kamu memang harus mengambil sikap. Jangan diem aja. Hanya karena mungkin kamu masih muda, merasa kayak aduh aku masih anak kecil, atau mungkin dianggap masih belum matang, tapi kalau itu sebuah perubahan baik, maka lakukan aja dengan cara yang baik. Aku rasa ini penting sih buat pendewasaan kamu dan perubahan ke arah yang lebih baik itu. Ada jabat tangan,
sebuah pertemuan dengan seseorang yang asing atau orang baru akan menjadi sesuatu yang penting di waktu menjelang akhir tahun nanti. Jadi bisa aja kamu nanti bertemu dengan teman-teman baru, circle baru, teman kantor baru, atau mungkin juga pasangan baru atau orang yang berpotensi menjadi pasangan baru. Tapi orang ini benar-benar orang baru sih, bukan orang yang sudah kamu kenal. Jadi jangan menutup pintu kesempatan, buka diri kamu, buka kesempatan, buka pintunya, dan kamu akan dapat bantuan yang banyak atau kesempatan yang sangat-sangat besar. Maka di sini temui kesempatan kamu, ambil kesempatannya, pertimbangkan resikonya, semoga akan memberi banyak pelajaran yang indah buat kamu atau pengalaman yang luar biasa buat kamu seperti apa yang kamu impikan. Ada job di sini, ada light hearted, hati yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dan juga di sini waktu-waktu yang santai. Jadi mudah-mudahan aja menjelang akhir tahun kamu akan menikmati waktu-waktu yang tidak seberat sekarang. Hati kamu lebih tenang, lebih lega, dan mudah-mudahan akan ada waktu dimana kamu akan jalan-jalan kemana, liburan kemana, seperti itu. Mudah-mudahan ini kejutan di akhir tahun nanti. Jadi kalau sekarang kamu lagi sumpek, mudah-mudahan di akhir tahun kamu akan menemukan caranya untuk menemukan kedamaian itu dan membuat pikiran kamu lebih plong, mudah-mudahan. Kemudian poin lain mengenai kejutan indah ada the star. Semesta meminta kamu untuk optimis mengenai apa yang menjadi harapan, impian, cita-cita. Walaupun mungkin banyak orang yang sekali lagi bisa aja meremehkan kamu atau bahkan menghina kamu, merendahkan, it's okay, biarkan saja mereka, tapi kamu fokuslah, tetap fokus pada apa yang menjadi impian kamu. Entah pekerjaan, pendidikan, keuangan, jodoh, tetaplah menjadi versi terbaik. Walaupun mungkin kamu masih harus menunggu, kak, belum tahu nih, belum ada jawaban atau belum ada kesempatannya, it's okay. Dengan kamu tetap optimis, kamu berarti masih menyalakan api harapan kamu. Jadi jangan sampai padam. Jangan sampai hanya karena orang meremehkan kamu jadi memadamkan api impian kamu. Tetaplah nyalakan, karena pasti ada jalan. Untuk niat baik, aku percaya selalu ada jalan. Entah memang nanti diarahkan ke impian kamu, atau mungkin Tuhan tahu ada impian lain yang jauh lebih baik untuk kamu. Jadi percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kamu atau yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Tetap optimis ya. Kemudian ada justice, keadilan, kejujuran, karma baik. Jadi kalau selama ini kamu sudah mengusahakan yang terbaik, kamu sudah menjadi orang yang baik, apapun itu kebaikan yang sudah kamu tanam, kamu akan mendapatkan balasannya. Entah dalam bentuk pasangan baru yang baik, hubungan cinta yang harmonis, orang-orang baik dihadirkan di hidup kamu, rezeki-rezeki keuangan yang melimpah, aminin. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang menjadi takdir kamu akan datang kepada kamu. Pasti datang dengan jalan apapun itu. Dan apa yang menjadi karma baik kamu juga akan mendatangi kamu, gak akan ketukar sama orang lain. Jadi tetaplah yakini itu akan datang. Kalau kamu ngerasa, tapi kok lambat kali kak, kadang Tuhan meminta kita bersabar untuk bisa lebih merayakan kehadirannya. Jadi it's okay, sabar, tetaplah jadi yang terbaik, tetap cintai diri kamu, jangan terlalu banyak iri dengan sekeliling kamu. Sekali waktu boleh iri, tapi jangan sampai itu jadi tekanan buat kamu gitu. Karena aku yakin kamu pasti punya jalan kamu, garis takdir kamu yang nanti akan kamu rayakan. Tenang aja. Ada the worm di sini mengenai kelahiran ya. Jadi di sini aku rasa kamu sudah sangat lama menanti, sudah sangat lama bertumbuh, banyak pelajaran yang sudah kamu dapatkan. Jadi tinggal menunggu proses kelahiran kamu, proses dimana kamu akan mendapatkan segala hal baik yang memang sudah menjadi rezekinya kamu. Jadi itu sebuah kejutan yang gak kamu sangka-sangka. Jadi hanya deck tarot ini yang punya kartu the worm. Di tarot lain gak ada. Jadi ini spesial sih buat kamu, aku rasa. Jadi aminin aja, ini gak akan lama lagi gitu ya. Oke. Kemudian the High Priestess. Di sini perubahan yang paling kentara tentang kamu adalah kamu semakin bisa merawat diri kamu dengan baik.
terutama dalamnya. Luarnya mungkin iya, tapi dalamnya juga iya. Kamu semakin anggun kalau kamu perempuan, kamu semakin berwibawa kalau kamu laki-laki, kamu semakin mengerti bahwa yang paling bisa mencintai diri kamu adalah kamu sendiri. Dan di sini kalau kamu merasa kamu itu unik, sifat karakter unik, maka pertahankan. Karena aku rasa di sini sesuatu yang menjadi kekuatan kamu adalah keunikan kamu. Dan di sini kamu nggak harus selalu mengumbar-ngumbar atau menceritakan banyak hal tentang hidup kamu di sosial media. Kadang yang harus kamu lakukan adalah jagalah area-area atau sektor privacy, kisah-kisah private kamu, dan hanya ceritakan ke orang-orang yang kamu percaya. Jangan semua kamu umbar di sosial media. Aku di sini nggak tahu kenapa pesannya demikian, tapi mungkin itu akan menjadi hal yang bijaksana sih. Jangan hanya karena kamu lagi sedih kamu posting, kamu nangis kamu posting, kamu lagi marah sama orang kamu posting. Harus bijaksana. Daripada kamu posting-posting, lebih baik kamu langsung menuju ke orangnya, bicara empat mata, cara menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini yang pingin aku bilang, kebijaksanaan kamu semakin bertambah dan ini akan bisa membantu kamu menyelesaikan berbagai hal atau menuju impian kamu. Seperti itu. Kemudian Nine of Pentacles, kartu ini selalu bercerita mengenai mencintai diri sendiri, percaya diri, dan benar-benar fokus ke hidup kamu. Jadi seperti yang aku katakan beberapa menit yang lalu, jangan terlalu sering iri atau membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Nggak akan cukup seumur hidup kamu kalau kamu hanya selalu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena pasti selalu ada orang yang lebih cantik dibanding kita, lebih kaya dibanding kita, lebih kelihatan harmonis dibanding kita, lebih bahagia dan sebagainya. Makanya di sini nggak akan cukup seumur hidup kamu. Makanya tolong syukuri apa yang sudah kamu dapatkan. Tolong cintai diri kamu. Kasih kata-kata yang baik ke diri kamu. Aku cantik, aku berharga, aku layak dicintai, aku layak untuk sukses, aku luar biasa dan sebagainya. Hindari kata-kata yang menghina diri sendiri. Karena di sini semesta lebih pingin kamu mengapresiasi diri kamu. Kalaupun gak banyak orang yang bisa memuji kamu, kamu yang paling harusnya bisa memuji diri kamu. Jadi lakukan lebih sering untuk memuji dan ngasih hal-hal yang positif ke diri kamu. Poin lain, ini kartunya sama ya, The Star. Aku terinspirasi atau menginspirasi dan aku positif tentang masa depanku. Jadi sekali lagi, ini adalah hal yang sama. Tetaplah positif tentang masa depan kamu, akan impian-impian kamu. Walaupun mungkin orang lain bilang itu nggak mungkin akan kamu dapatkan, tapi kalau kamu bekerja keras, bener-bener mengusahakan semaksimal kamu, aku yakin pasti akan ada jalannya. Bisa aja impian kamu benar-benar tercapai, atau Tuhan memilihkan impian lain yang jauh lebih baik dibandingkan impian kamu yang ini. Jadi jangan merasa itu sebagai kegagalan, tapi anggaplah hadiah Tuhan, sesuatu yang lebih baik buat kamu. Jadi kalau kamu sekarang belum menemukan jawabannya, jangan merasa gagal, tapi anggaplah itu waktu dari Tuhan untuk kamu belajar banyak, agar kamu nanti bisa merayakan sesuatu yang memang layak kamu dapatkan. Kemudian Five of Wands, aku berdiri dengan kakiku di atas tanah dan aku akan mencari kedamaianku. Jadi kalau teman-teman di sini lagi berantem nih, ini kartu tentang pertengkaran sebetulnya, perselisihan. Kalau memang sedang berantem, sedang bertengkar, lagi beda pendapat dengan siapapun, ya, kamu akan menemukan kedamaian kamu. Dan untuk mendapatkan kedamaian ini, kamunya harus banyak bijaksana. Waktunya beraksi. Jadi kalau emang kamu sedang menghadapi masalah, jangan didiemin aja. Terutama kalau kamu tahu masalah itu bikin kamu pusing, bikin kamu stres, bikin kamu jadi nggak enak ngapa-ngapain. Maka selesaikan masalah itu dengan cara yang baik. Setelah itu kamu akan menemukan lagi kedamaian kamu. Dan aku rasa di sini kamu akan dapat bantuan sih dari orang lain. Mungkin orang lain atau teman terdekat kamu akan ngasih ide, ngasih saran. Kalau itu baik, nggak ada salahnya kamu dengarkan saran dari teman kamu itu. Tapi di sini kamu layak untuk mendapatkan ketenangan kamu. Dan kalau kamu tahu situasinya membuat kamu semakin pusing, yang bisa menyelamatkan kamu diri kamu sendiri. Jadi bantulah diri kamu. Ada ritual di sini. Ini kartunya hampir mirip dengan perubahan ya.
Jadi di sini kamu bersiap aja. Gini, aku tahu mungkin kamu sekarang lagi pusing dengan kehidupan kamu, dengan mungkin tekanan dari orang tua, dari masyarakat sekitar, apapun itu, tapi tidak ada salahnya kamu menikmati hidup kamu. Jadi memang kamu sedang menuju impian kamu, apapun itu, tapi juga nikmati hari-hari kamu, hobi-hobi kamu yang mungkin sederhana, buka jendela kamar di pagi hari, jalan di pagi hari, berkebun, atau mungkin sekedar nonton film kesukaan kamu. Aku rasa ritual-ritual kecil itu akan membawa banyak bahagia di hati kamu. Memang masalah kamu belum selesai, tapi setidaknya kalau hati kamu bahagia, itu akan lebih memungkinkan kamu untuk menemukan ide bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan lupakan rutinitas yang kamu suka di hari-hari sibuk kamu, atau di hari-hari yang mana kamu mungkin lagi banyak pikiran gitu loh di sini. Jadi intinya kasih hadiah terbaik buat diri kamu. Jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kamu, meskipun itu hal-hal yang kecil. Masak, beres-beres, atau apapun itu, lakukan aja untuk sebagai bukti kamu mencintai diri kamu. Jadi kadang mencintai diri itu nggak harus sesuatu yang besar, mewah, megah, tapi kadang hal-hal kecil yang kamu suka itu akan bisa ngasih perubahan yang signifikan buat kamu. Ada banyak pilihan nanti menjelang akhir tahun. Mungkin kamu kalau selama ini sabar menghadapi pekerjaan apa ya yang bagus untuk saya, kok belum aja dapat. Mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti kamu justru akan mendapat banyak kesempatan, pilihan. Kamu diterima di kantor A plus kantor B, tinggal nunjuk aja mau yang mana. Atau mungkin kalau di kisah cinta, tiba-tiba akan datang orang baru, 1, 2, 3, nanti kamu tinggal pilih mau yang mana, misalnya kayak gitu, aminin. Jadi pilihlah mana yang menurut kamu terbaik dengan mengumpulkan banyak informasi. Kemudian, yes, di sini apapun yang sedang kamu pikirkan, hal-hal baik itu, maka jawabannya adalah iya. Di sini ada merpati kedamaian. Jadi aku rasa hal baik ini warnanya emas ya. Jadi abundance, keberkahan, rezeki yang melimpah, kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan akan datang kepada kamu. Kalau hati kamu sudah tenang, dimulai dari hati yang tenang. Kamu bersedia memaafkan diri kamu, memaafkan orang lain, berdamai dengan situasi. Dan baru setelah itu akan ada banyak terbuka pintu kesempatan buat kamu. Maka kalau kamu menyadari kamu tipikal orang yang suka menyimpan dendam, energi-energi negatif, maka belajarlah untuk mulai melepaskan. Karena dengan melepaskan berarti ada ruang kosong di hati kamu yang siap untuk diisi sesuatu yang baru, kebahagiaan-kebahagiaan baru, rezeki-rezeki yang baru, seperti itu. Jadi iya, jawabannya di sini yes. Kamu akan bisa mendapatkan itu semua. Situasi akan berubah menjadi lebih baik. Situasi akan ada perkembangan lebih baik. Jadi di sini kamu akan mendapatkan bantuan, jawaban, secerca harapan buat kamu. Jadi jangan berhenti berusaha. Kalau sekarang kamu masih harus menyelam di lautan yang gelap, nanti akan ada bantuan buat kamu. Jadi banyak-banyak berdoa. Tuhan akan ngasih cahaya yang nanti akan membimbing kamu menuju ke tujuan kamu. Dan ya mudah-mudahan dengan begitu kamu nanti akan bisa menemukan pengalaman yang baru di tempat yang baru dengan orang-orang yang baru, dan juga mungkin rezeki-rezeki baru yang lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian ada dolphin. Kalau misalnya kamu detail di sini ada lumba-lumba di sini. Sebagai detail kartunya berarti kalau lumba-lumba selalu bercerita mengenai healing atau penyembuhan, masa-masa dimana kamu mungkin berhenti sebentar, dengarkan kata hati kamu, sebenarnya apa yang paling kamu inginkan, dan dengarkan kata hati kamu. Jadi kadang kamu nggak harus selalu membahagiakan semua orang, tapi kadang kamu juga harus mempertimbangkan apa yang paling membuat kamu bahagia. Selama itu nggak merugikan orang lain, maka lakukan aja. Kalaupun kamu harus membicarakan itu ke orang tua kamu, mama, papa, maaf ya, sebenarnya aku nggak terlalu tertarik untuk jadi PNS misalnya, aku lebih tertarik buat berbisnis. Bicarakan aja dengan orang tua kamu. Atau mungkin kayak ayah dan ibu, maaf ya, kalau misalnya orang yang sedang bersama dengan aku ini nggak memenuhi syarat sebagai mantu idaman, tapi yakinlah bahwa dia baik misalnya. Jadi
Kadang kamu nggak harus selalu menuruti standar masyarakat atau apa yang diharapkan oleh keluarga kamu. Ya, aku tahu niat mereka pasti baik, tapi aku yakin niat kamu atau impian kamu juga sama baiknya. Jadi bisa dibicarakan lah di sini dan kamu akan menemukan jalannya kalau di sini, tenang aja. Ada Hedgehog di sini mengenai penerimaan tentang diri kamu. Jadi kalau kartu ini selalu bercerita mengenai embrace atau rayakan diri kamu. Kamu yang unik, kamu yang baik, kamu yang cantik, kamu yang berharga, kamu yang layak dicintai, kamu yang berhak untuk meraih impian kamu. Dimulai dari diri kamu sendiri. Ucapkan kata-kata yang baik buat diri kamu dan jadilah yang terbaik lah. Jangan menunggu orang lain untuk mencintai kamu. Jangan menunggu orang lain untuk nge-treat yang terbaik buat kamu. Lakukan dari diri kamu dulu. Jadi cintai diri kamu, lebih percaya diri, kasih hadiah-hadiah baik buat diri kamu, hobi-hobi, pengalaman seperti itu. Itu akan memperkaya kamu dan semoga dengan begitu akan terbuka banyak kesempatan buat kamu. Setelah kamu benar-benar mengerti diri kamu itu maunya apa. Seperti itu, dan bicarakan kalau memang harus dibicarakan dengan keluarga, orang tua, dan orang-orang sekitar kamu. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kejutan indah yang akan datang untuk kamu di akhir tahun nanti, menjelang akhir tahun. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya, dan semoga ada banyak sesuatu yang indah yang benar-benar terjadi untuk hidup kamu menjelang akhir tahun nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau file ketiga, akan aku lihatkan di sini kejutan indah apa yang akan datang kepada kamu menjelang akhir tahun nanti. Dan ini bisa aja di kisah cinta, keuangan, dan bisa apapun. Jadi kita lihat aja. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja di sini ya, kejutan indah apa aja buat kamu. Jarum dan benang, sebuah harapan yang tulus akan terkabul. Jadi kalau teman-teman, kalau kamu punya sebuah harapan, impian yang benar-benar tulus, yang benar-benar kamu niatkan untuk sesuatu yang baik, bisa untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, siapapun itu, akan terkabul. Jadi aminin aja. Dan ini bisa di berbagai aspek. Bisa di kisah cinta kamu, keuangan kamu, pekerjaan kamu, pendidikan, masalah keluarga selesai, dan sebagainya. Jadi aminin bahwa ini akan menjadi kejutan yang paling indah menjelang akhir tahun nanti. Tapi ini benar-benar sebuah harapan yang tulus ya, bukan karena ada niat egois atau niat-niat buruk, nggak. Pokoknya ini sesuatu yang tulus dari hati terdalamnya kamu, yang mungkin sudah sangat lama kamu nanti-nantikan, yang sudah sangat lama kamu usahakan gitu juga bisa. Ada wheel, di sini ada roda ya. Jangan biarkan hidup kamu bergerak seperti roda yang lepas dari mobil atau dari tempatnya. Jadi kayak bergelinding ke arah yang nggak pasti. Jangan biarkan itu terjadi. Jadi sebenarnya di sini semesta ingin bilang bahwa kejutan yang akan kamu dapatkan adalah kamu akan bisa menuju ke tujuan kamu. Jadi kamu di sini harus ambil kendali, jangan biarkan hidup kamu nggak menentu arahnya. Jadi kamu harus tegas ke diri kamu, ke orang-orang sekitar kamu, apa maunya kamu, dengan cara yang baik. Dan semoga dengan begitu kamu akan semakin dekat dengan impian yang sedang dalam perjalanan menuju kamu ini. Jadi kamu di sini kalau ngerasa terutama dikendalikan oleh orang tua, dikendalikan oleh bos, dan kamu merasa sudah sangat-sangat tersakiti, merasa itu toksik dan sebagainya, maka bantu diri kamu dengan cara yang baik. Bicarakan baik-baiklah dengan orang-orang tersebut jika memang kondisinya demikian. Intinya kamu harus tegas dan berani sih di sini. Kemudian poin lainnya ada perempuan. Kamu akan dealing atau akan in relationship dengan seorang perempuan. Kalau kamu laki-laki, kamu akan bertemu, berkenalan dengan seorang perempuan yang bisa kulihat di sini cantik ya, yang mana berpotensi untuk kisah cinta kamu selanjutnya. Atau kalau kamu di sini nggak harus jadi pacar sih, bisa aja perempuan ini akan menjadi bos kamu, rekan kerja kamu, menjadi sahabat baik kamu,
dengan usia yang beragam, bisa aja seumuran, bisa lebih muda daripada kamu, atau sedikit lebih tua dibanding kamu. Jadi seorang perempuan yang bisa ngasih kabar gembira di keuangan juga bisa. Jadi tunggu aja seorang perempuan yang aku rasa di sini energinya lebih kepada dia cantik dan wibawanya sangat kuat sekali, seperti itu. Ada burung sedang terbang, berita baik akan datang kepada kamu. Jadi sebuah berita yang nanti ini akan kamu rayakan, mudah-mudahan, aminin, sedang dalam perjalanan. Jadi bisa aku bilang ini adalah clue dari apa yang sedang kamu usahakan. Jadi misalnya kamu sekarang lagi banyak banget nih ngirim lamaran pekerjaan kemana-mana, mudah-mudahan ada 1, 2, atau 3 yang akan ngasih kabar baik buat kamu. Atau mungkin kalau kamu sudah ikut dating apps, udah kenalan sama siapapun yang kamu rasa itu baik buat kisah cinta kamu, mudah-mudahan akan ada kabar baik bahwa dia juga akan mendekati kamu, bahkan juga ngasih kepastian buat kamu. Jadi hal-hal seperti itu. Keuangan juga bisa, energinya hampir sama, sedang datang, sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai sebentar lagi. Ada cincin di sini. Jadi kalau teman-teman berharap akan punya bertemu jodoh yang berpotensi ke pernikahan, ini sangat bisa menjelang akhir tahun nanti. Atau bahkan kejutannya kamu akan menikah atau akan dilamar oleh pasangan kamu gitu. Tapi di sini nggak melulu mengenai pernikahan sih. Ini bisa aja pernikahan akan menjadi kejutan kamu atau bisnis. Jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang bener-bener klop sama kamu dan akan membangun bisnis bersama, atau kamu akan dapat kesempatan untuk taken kontrak dengan perusahaan tertentu, tempat dimana kamu bekerja nanti. Di sana ada banyak bunga-bunga mawar, tempat yang lebih baik, walaupun memang tantangannya ada aja. Ya namanya orang hidup pasti akan diuji dengan masalah, dengan kondisi tertentu, tapi aku yakin kamu di sini dengan solidnya kamu akan banyak belajar dan adaptasi dan kompromi dengan situasi tersebut. Jadi ini kabar baik, mudah-mudahan kalau memang iya, aku siap untuk dikasih kabar baiknya di kolom komentar nanti. Kemudian poin lain mengenai kejutan indah lainnya, ada Four of Swords. Kartu ini selalu bercerita mengenai healing, penyembuhan. Jadi mudah-mudahan kalau ada di antara kamu yang sedang sakit secara fisik, secara mental, atau sakit hati, mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti akan ada kesembuhan yang datang kepada kamu. Dengan izin Tuhan ya, tubuh kamu lebih sehat, mental kamu lebih adem, lebih nyaman gitu. Hati kamu lebih tenang setelah melepas segala sakit hati, dendam, kekecewaan seperti itu. Dan ketenangan akan datang kepada kamu. Karena di sini kejutan kan nggak melulu tentang uang, cinta, tapi ketenangan hati juga bagian dari rezeki. Jadi aku pikir mudah-mudahan itu juga menjadi kejutan indah buat kamu. Ya, aminin. Knight of Cups, kehadiran seseorang yang baru. Bisa aku bilang, seseorang yang baru ini bisa aja berpotensi menjadi pasangan kamu, yang berpotensi juga ke pernikahan, soulmate. Dan juga di sini bisa aja dalam bentuk sahabat, circle baru yang lebih nyaman untuk kamu, yang nggak ngasih energi toksik, yang bener-bener ngasih energi damai buat kamu, cinta kasih yang tulus. Jadi selain pasangan, bisa aja rekan kerja, bos yang baik, lingkungan yang bener-bener ngasih support yang positif buat kamu, seperti itu. Tapi di sini kamu harus juga bisa mau menunjukkan diri kamu. Jadi jangan menutup pintu, jangan mengurung diri terus di kamar, tapi juga cari kesempatannya, buka kesempatannya. Karena orang itu sebenarnya sudah ada, tinggal kamunya mau nggak ngasih kesempatan ke dia buat hadir kepada kamu. Seperti itu. Kemudian poin lainnya ada Seven of Pentacles. Di sini mengenai kesabaran ya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah melakukan banyak hal yang kamu rasa, aku sudah melakukan banyak hal, tapi kok kenapa kabar baiknya belum aku temukan? Aku rasa di sini sedang dalam perjalanan sih. Jadi kesabaran kamu, ketekunan kamu, dan rasa pantang menyerah, optimismenya kamu, selama kamu masih menyalakan api harapan, api impian kamu, maka kamu akan menemukan jawabannya. Kamu akan menemukan sesuatu yang baik dari apa yang sudah kamu usahakan. Terlepas nanti benar-benar menuju ke impian yang memang kamu impikan, atau mungkin Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
Jadi jangan merasa gagal, tapi tunggulah timingnya. Waktu kamu akan datang sebentar lagi. Lalu ada Ten of Cups. Di sini kehangatan, kebersamaan, support dari banyak orang, dari keluarga kamu, dari pasangan, dari teman-teman kamu. Jadi kalau selama ini kamu merasa sendiri, kesepian, gak ada yang mendukung, kamu akan merasakan dukungan itu. Di akhir tahun nanti bisa aja orang-orang lama yang ngasih dukungan atau orang-orang baru yang sudah kamu usahakan itu. Jadi bener-bener ngasih kenyamanan seperti keluarga baru. Seperti bener-bener mengerti kamu, bahkan mungkin lebih mengerti dibandingkan keluarga kamu. Bisa dalam bentuk banyak orang atau mungkin satu orang yang bener-bener kamu percaya dan bener-bener baik sama kamu. Jadi di sini nggak cuma ngasih janji-janji manis, tapi bener-bener mengusahakan dan ngasih support yang luar biasa buat kamu gitu. Dan yang pasti energinya tulus ya, untuk ngasih yang terbaik buat kamu juga. Ada The Lovers di sini. Kalau memang kamu banyak yang sedang fokus di kisah cinta, pernikahan, jodoh, bisa aja kamu dapat di sini. Jadi aminin bahwa orang yang tepat itu akan dipertemukan dengan kamu. Walaupun memang aku lihat akan ada beberapa perbedaan antara kamu dan dia, mungkin perbedaan karakter, bidang pekerjaan atau apapun itu, tapi selama kamu dan dia bisa kompak, saling sayang, komunikasinya bagus, mau saling memaafkan kalau yang satu lagi ada salah, maka kamu akan bisa merasakan bunga-bunga cinta yang akan kamu nikmati ke depannya. Jadi benar-benar bisa merangkul kamu, nggak cuma benar-benar fisik, tapi kayak memahami kamu luar dan dalam, apa yang kamu rasa, apa yang menjadi impian kamu, keresahan hati kamu, seperti itu. Dan juga bisa aja berpotensi jodoh sih memang, tapi selain kisah cinta, bisa aja di sini The Lovers tujuannya kepada persahabatan. Jadi kalau kamu di sini berharap punya sahabat-sahabat baru yang baik, lingkungan kerja yang lebih nyaman, ini bisa menjadi salah satu jalannya. Tapi tentu saja harus kamu usahakan ya, seperti itu. Jadi ini either kisah cinta atau orang-orang baru yang benar-benar ngasih banyak pengalaman baru yang indah buat kamu. Dan di sini orang-orang itu nggak cuma sekedar mencintai kamu, tapi membuat kamu secara dengan sendirinya lebih mencintai diri kamu. Jadi benar-benar fulfill yang mungkin nggak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Jadi ya sabar aja. Aku rasa di sini sekali lagi rezeki tidak akan tertukar dengan yang lain. Kalau sudah waktunya kamu, maka akan datang kepada kamu. Poin lainnya, The Magician. Aku memanifestasi secara sempurna apa yang aku inginkan. Nah, buat teman-teman di sini kelihatannya banyak yang sudah menjadi seorang manifestor ya. Atau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan itu terkabul. Makanya di sini mulai sekarang hati-hati dengan apa yang kamu katakan, dengan apa yang kamu pikirkan. Meskipun bercanda harus hati-hati. Jadi jangan sampai kamu bercanda kayak, iya aku emang bodoh, bla 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 bla, enggak, jangan. Atau iya emang aku jelek, bla bla bla, jangan. Karena di sini kamu seorang manifestor. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Atau mungkin kamu bilang kayak, semua laki-laki sama aja pasti bakal selingkuh. Takutnya apa yang kamu bilang itu yang benar-benar akan kejadian. Jadi hati-hati, karena kadang meskipun kamu bercanda atau santai, justru di saat frekuensi kamu lagi santai itulah lebih mungkin terkabulnya. Jadi mulai hati-hati dengan kata-kata kamu, termasuk apa yang kamu bayangkan. Mulai ganti dengan kata-kata yang lebih baik. Aku berharga, aku layak, aku luar biasa, aku cerdas, aku berhak dicintai oleh laki-laki yang bagaimana, seperti itu. Jadi hati-hati bangetlah di sini, terutama apa yang kamu bayang-bayangkan. Meskipun mungkin terutama kalau kamu sudah terlalu sering membiarkan banyak kata-kata negatif, semua laki-laki sama aja, semua kantor sama aja, maka hati-hati. Ya, jadi mulailah memberikan hal baik ke diri kamu sendiri dengan kata-kata yang baik, dengan impian-impian yang baik, harapan, visualisasi, manifestasi, doa-doa yang baik. Ya, jadi mudah-mudahan dengan begitu kamu akan bisa semakin dekat dengan impian-impian kamu. Ada Six of Wands, aku bangga pada apa yang menjadi pencapaianku dan aku akan menerima hadiah-hadiahku.
Jadi di sini aku rasa lebih kepada dukungan dari orang-orang kepada kamu, dan apa yang sudah kamu usahakan sedang dalam perjalanan menuju kamu. Jadi jangan berhenti mengusahakan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti buat punya impian yang besar. Memang mungkin gak semua impian kamu terkabul, tapi yakinlah adalah pasti 1, 2, 3 impian kamu yang akan datang kepada kamu. Jadi, dan di sini kuncinya adalah aku bangga. Aku bangga pada apa yang sudah aku capai, berarti kemampuan kamu untuk bersyukur pada apa yang sudah menjadi keseharian kamu. Walaupun mungkin kecil dan mungkin bukan sesuatu yang sangat besar untuk kamu pamerin atau kamu banggakan, tapi bersyukur itu adalah buah dari kerja keras kamu, ide-ide kamu, perjuangan kamu gitu. Ya, fokus dengan apa yang sudah kamu capai. Jangan terlalu sering melihat kebahagiaan atau kekayaan orang lain, karena nggak akan pernah cukup buat kamu. Jadi bersyukur pada apa yang sudah kamu dapatkan. Ada cinta di sini. Cinta di sini maknanya besar ya. Jadi sejak tadi ada banyak kartu yang bercerita mengenai cinta, cinta, cinta. Kalau di sini ya mudah-mudahan kalau memang sedang menunggu jodoh, pasangan baru, mudah-mudahan akan datang kepada kamu. Tapi lebih dari itu, mulailah cinta itu dari diri kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan begitu vibrasi kamu akan semakin baik, sehingga semesta akan membuat kamu saling tarik-menarik dengan orang-orang yang juga baik, atau seseorang untuk kisah cinta kamu yang dia kurang lebih sama seperti kamu, baiknya, cintanya, komprominya, kesetiaannya, perjuangannya, seperti itu. Dan ya di sini jangan ragu buat punya banyak teman baru dari berbagai kalangan, karena bisa aja rezeki kamu diantar Tuhan melalui teman-teman kamu itu, teman-teman baru, rekan kerja baru kamu, pasangan baru kamu, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada speak up. Kalau ada beberapa hal yang kamu harus sampaikan ke bos, ke pasangan kamu, ke orang tua, teman-teman kamu, maka bicarakan aja. Jangan terlalu sering memendam perasaan-perasaan negatif. Kalau kamu merasa kayaknya aku harus bilang deh ke bos aku, situasinya sudah nggak kondusif dan bagaimana, ceritakan aja Pak, atau ke HRD atau ke siapapun lah yang memang kamu sekarang merasa sedang butuh banget ngobrol sama dia, atau mengungkapkan perasaan-perasaan kamu. Misalnya aja, maaf ya, tapi sebenarnya aku kurang setuju dengan apa-apa-apa. Seperti itu. Dan di sini menyuarakan isi hati, menyuarakan impian-impian kamu, entah ke orang tua atau ke siapapun. Jadi jangan terlalu sering memendam sesuatu, karena bisa aja dengan kamu speak up atau membicarakan dengan cara yang baik, justru terbuka jalannya. Mungkin orang tua kamu jadi mengerti, oh ternyata anak aku punya impian ini toh, kenapa nggak pernah bilang kayak gitu. Oh ternyata kamu begini toh, kenapa nggak bilang dari dulu kayak gitu. Jadi bisa aja mungkin di sini bukan tentang mereka nggak mendukung kamu, tapi bisa aja mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya yang kamu mau itu adalah yang itu, bukan yang ini, kayak gitu. Coba bicarakan. Dan aku rasa di sini akan ada banyak dukungan kok kalau kamu sudah berani buat bicara. Bicara dengan cara yang baik ya. Kemudian let go, lepaskan. Kalau ada beberapa hal yang memang harus kamu ikhlaskan, harus kamu lepas, harus kamu relakan, maka relakan. Terutama kalau kamu sudah mengambil keputusan besar, jangan sampai kamu kayak, ih sayang banget aku sudah melepas pekerjaanku yang itu, padahal bla 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 gitu. Jadi sekarang belajar bertanggung jawab pada apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Dan kalau kamu tahu bahwa melepas sesuatu itu akan memberikan jalan yang lebih baik buat kamu, maka coba berani buat melepaskan. Dan melepaskan ini memang butuh keberanian, butuh tekad yang kuat, dan jangan sampai kamu melepaskan karena impulsif, tapi lepaskan karena kamu sudah mencari informasi, karena kamu sudah tahu apa dampaknya, karena kamu sudah tahu apa konsekuensinya. Tapi aku rasa di sini angel atau malaikat yang jagain kamu sudah siap untuk ngasih banyak kejutan indah kalau kamu ikhlas untuk melepaskan sesuatu yang emang kamu tahu sudah waktunya buat dilepaskan. Entah karena memang terlalu banyak toksik atau hal yang gak baik, atau memang kamu tahu bahwa dengan membiarkan itu kamu gak berkembang gitu loh. Jadi untuk impian yang lebih besar,
kamu juga harus berani untuk meninggalkan sesuatu. Entah kamu harus pindah ke luar negeri, berpisah dari keluarga, ya mau nggak mau gitu. Jadi ya kamunya harus yakin dan mengerti, harus mempersiapkan apa aja. Ada unlikely. Di sini mungkin teman-teman punya banyak impian yang besar, sudah tertuju, pokoknya aku cuma mau itu. Tapi bisa jadi di sini Tuhan atau semesta tahu bahwa iya memang kamu pengennya itu, tapi itu sebenarnya nggak baik buat kamu. Ada pilihan lain nih, kesempatan baru yang mungkin nggak seperti apa yang kamu mau, tapi justru itu yang terbaik buat kamu. Jadi kalau nanti ada kesempatan, apapun itu, kisah cinta, mungkin orang itu nggak seperti yang kamu harapkan secara fisik, mungkin dia nggak seganteng yang kamu mau atau apapun itu, tapi bisa jadi ada kebaikan dia yang cocok sama kamu. Ada chemistry yang justru membuat kamu nyaman dengan kehadiran dia. Atau mungkin pekerjaan, mungkin di perusahaan itu memang sangat bergengsi, gajinya bagus, tapi mungkin lingkungannya nggak baik buat kamu, sehingga Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang nggak seperti bayangan kamu tapi lebih baik gitu loh. Jadi jangan menutup kesempatan hanya karena itu nggak seperti apa yang kamu inginkan. Jadi coba pelajari dulu baik-baik. Kalau memang kamu rasa ini bisa ngasih kesempatan yang bagus, coba ambil setelah segala pertimbangan kamu. Ada semut pemotong daun di sini, minta bantuan, cari support. Kamu nggak sendirian. Jadi kalau emang kamu sekarang sedang menghadapi masalah yang berat, bingung harus bagaimana, nggak ada salahnya kamu minta bantuan ke sahabat, keluarga, ayah, ibu, rekan kerja, HRD, pasangan kamu. Jadi di sini jangan biarkan diri kamu berlama-lama menghadapi sebuah masalah yang sebenarnya kamu tahu kamu bingung menghadapinya. Jadi nggak ada salahnya minta tolong. Kalaupun kamu sudah berdoa, Tuhan bantu saya menghadapi masalah ini, bisa aja bantuan dari Tuhan itu dari bantuan ya orang-orang sekitar kamu gitu yang kamu mintain tolong, jadi bantu. Atau mungkin kalau kamu merasa butuh bantuan profesional, misalnya ke psikolog atau mungkin bantuan hukum, maka datangi apapun itu bentuknya, atau kepolisian atau apapun itulah yang kamu tahu itu akan bisa membantu permasalahan kamu. Jadi jangan didiemin, ada banyak nanti yang akan support sama kamu, tapi memang harus kamu usahakan dulu. Kemudian ada koi, abundance, rezeki, kamu akan bergerak, atau mungkin lebih tepatnya rezeki akan bergerak menuju kamu. Ya, rezeki itu macam-macam. Bisa aja teman-teman yang lebih baik, keuangan, properti, keluarga yang support sama kamu, ketenangan hati, kesehatan, jodoh dan sebagainya. Jadi apapun itu, semoga rezeki itu akan datang kepada kamu di waktu yang paling tepat dan kamu rayakan ketika dia benar-benar hadir. Jadi jangan menutup kesempatan dan tetaplah mengusahakan yang terbaik dan tetap berdoa ke Tuhan gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kejutan indah yang akan datang kepada kamu menuju akhir tahun 2024. Semoga ada banyak hal baik yang kamu klaim energi positifnya dan benar-benar hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.